Kajian pada malam hari ini pertama mengenai keimanan. Artinya kita itu harus iman kepada Al-Qur'an Karim, di mana orang yang beriman kepada Al-Qur'an Karim sedikit banyak berpegangan kepada Al-Qur'an. Maka kita harus bisa memberi arti semuanya. Pertama, sesuai dengan visi dan misi saya, di mana saja sering menjelaskan bahwasanya kita itu harus bisa mengerti maknanya Al-Qur'an, minimal maknanya secara intelek. Dan saya beri contoh, umpamanya alif lam mim. Alif lam mim tahu bahwasanya bacanya alif lam mim. Alif lam ro tahu bacanya alif lam ro. Jangan sampai salah. Kalau salah baca alif lam ro bisa dibaca ular. Ini kan anak kecil tidak bisa membaca alif lam mim atau alif lam ro. Dan pentingnya itu ketika kita beriman, semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu benar semua, yang salah. Artinya dari Allah Subhanahu wa taala penurunannya secara bertahap. Pertama Allah menurunkan ke Lauh Mahfuz secara kontan dan ke Sama'ud Dunya secara kontan. Ini kan bertahap. Lauh Mahfuz sama dunia ini bertahap. Dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini secara bertahap. Arti dari substansi yang awal-awal. Dan Al-Qur'an itu untuk memperkuat kitab-kitab Allah yang sebelumnya, yaitu ada Taurat, Injil, juga ada Zabur, tapi tidak disebut di sini. Sebagai Al-Furqan, sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan permasalahan sekarang, barang siapa yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Qur'an, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan lagi di sini permasalahan yang kedua, bahwasanya Allah sebenarnya sudah mengetahui kita semua di dalam bumi ini, di dalam langit, yang ada di langit, yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit, dan manusia yang ada di bumi, dan makhluk yang lain. Ini sangat mengetahui Allah. Jadi disayangkan kalau kita tidak beriman sungguhan kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an ialah Al-Furqan, dan akan dibahas di ayat selanjutnya bahwasanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu sebagai pedoman di dalam hukum. Namanya itu Ummul Kitab. Harus berpedoman kepada Al-Qur'an. Kita hidup ini harus berpedoman kepada Al-Qur'an karena Ummul Kitab. Anggap kalau bisa kehidupan kita ini harus dilarikan kepada Al-Qur'an semuanya. Ada ilmu fisika, banyak pintar ilmu fisika atau pintar ilmu astronomi, itu kan kadang beriman kepada Al-Qur'an, percaya tapi tidak iman kepada Allah. Kalau kepada Al-Qur'an kadang iman. Sebenarnya sebagai orang Islam harus kita kembalikan semuanya kepada Al-Qur'an. Masa kita kalah kepada ahli fisika yang bisa membagi
ayat Yasin itu mengandung beberapa ilmu fisika. Ada api dijelaskan, ada sembarang kali di surah Yasin. Dan kita itu harus seperti itu sebenarnya, karena ummul kitab yang menjadi pedoman utama, asluhu, yang menjadi pedoman fil ahkam di dalam menghukumi semuanya. Dan yang ditekankan lagi ada ayat mutasyabihah. Ada ayat mutasyabihah di sini tidak bisa dipaham maknanya. Allahu a'lamu bimuradihi. Tapi kalau bisa memaham maknanya seperti Yasin, nama bagi Rasulullah, disebut banyak ulama yang memberi Yasin itu Muhammad, tidak apa-apa, memahamkan diri untuk berpedoman kepada Al-Quran, tidak apa-apa. Yasin diartikan Muhammad, asalkan percaya iman kepada Al-Quran, karena itu bukan aib. Penekanannya di sini yang penting tidak memberikan aib kepada Al-Quran. Kalau Yasin dimaknai Muhammad, tidak ada masalah. Tetap tidak menyalahi muhkamatul ayatun muhkamat. Yang ditekankan itu ialah tidak memberi aib. Kenapa tafsir Jalalain menafsiri Allah wa a'lamu bimuradihi? Karena tahu. Kalau kita sudah iman kepada Al-Quran dan percaya seperti yang saya jelaskan tadi, tidak apa-apa. Yang penting pedoman kita di dalam kehidupan ini dilarikan kepada Al-Quran. Maka harus kembali kepada Al-Quran. Dan dibahas lagi sesuai dengan kata-kata saya yang saya ulangi terus. Kalau kita ikut Al-Quran, kita dijamin tidak tersesat. Kalau ada orang ikut Al-Quran tapi tersesat, bukan Al-Qurannya yang sesat, melainkan orangnya sendiri. Di sini dibahas gambarannya mutasyabih, ayat mutasyabih. Tapi penekanannya alladzina fi qulubihim zaygun, orang yang ragu-ragu di dalam hatinya, tidak seperti yang saya terangkan tadi, tidak mempunyai kontribusi besar kepada Al-Quran, tidak beriman sungguh-sungguh kepada Al-Quran. Zaygun, seperti daun yang ikut angin. Apalagi ayat yang sudah jelas ditafsiri salah untuk kepentingan pribadi, untuk membuat kacau balau di negeri ini, itu namanya fitnah, itu namanya orang bodoh. Makanya yang jelas saja dipelintirkan menjadi salah, itu namanya orang bodoh. Seperti Wahabi itu sering pakai ayat Al-Quran tapi penafsirannya salah semua. Itu namanya sama dengan tidak paham Al-Quran ayatul muhkamah. Sebenarnya sangat jelas di dalam Al-Quran. Ayatul muhkamah dibuat ayatul mutasyabihah. Menurut di sini yang mutasyabih itu ke awal surah, cukup di awal surah saja. Tapi kalau orang yang bodoh itu memang disengaja semuanya sama dengan mengartikan ayat mutasyabih di sini. Tidak benar semuanya. Dan takwilnya, tafsirannya dipelintirkan menjadi salah. Sedangkan yang benar, tafsiran yang benar, pertama ya harus ikut apa yang diturunkan oleh Allah, lalu ikut mufassir yang sudah diakui keilmuannya. Karena kita sepintar apapun atau masih belum pintar, masih bodoh, tidak sepintar Syekh Jalaluddin As-Sayuti atau Syekh Jalaluddin Al-Mahalli atau pengarang tafsir Al-Qurtubi,
tidak seperti Imam Syafi'i. Menafsir Al-Quran hati-hati, cukup literally saja, jangan sampai ini diartikan seperti tafsirannya komunitas Wahabi itu. Karena yang menciptakan tafsir yang salah dan fitnah itu dilabel bodoh, dan yang paling pintar itu ya ulama-ulama kita, karena mendapatkan ilmu sanadnya jelas dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama-ulama kita itu termasuk ar-rasyidun, orang yang mantap atau mempunyai keyakinan teguh kepada Al-Quran. Al-Quran tidak disalah tafsirkan. Al-Mutamakkinun, itu semua seperti yang musannif kitab ini, dan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, dan ulama-ulama kita semuanya, Al-Ghazali, Imam Nawawi, itu sudah diakui keilmuannya. Maka kesimpulan dari ulama-ulama kita ar-rasihun dan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran cukup dengan mengatakan amanna bih, kita iman kepada Al-Quran seutuhnya 30 juz, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mempunyai kemampuan untuk memahami Al-Quran ayatun muhkamah, ada ayat yang memang sangat gamblang dan harus dibuat pedoman di dalam hidup, dan juga ayatun mutasyabihat, tidak sampai menjadikan kita mencari celah-celah untuk mengartikan yang salah. Kalau mengartikan dengan benar gak apa-apa, kalau mengartikan dengan salah maka kita tidak disebut ar-rasyidun. Semoga kita semua, terutama penyaji materi ini, termasuk orang yang ulul albab. Ulul albab itu ialah orang yang mempunyai akal, karena bedanya manusia dengan hewan itu akalnya. Kalau manusia mempunyai akal, kalau hewan tidak mempunyai akal, maka mari kita gunakan akal kita, berpikir selurus-lurusnya pemikiran, sejernih-jernihnya pemikiran, biar kalau otak kita digunakan secara benar, kita tambah dekat kepada Al-Quran dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini, karena ini sebagai pembuka surah Ali Imran. Cerita Ali Imrannya belum sampai di pertengahan biasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.